حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Alhamdulillah, kita masih senantiasa diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus kita masih berada di bulan Ramadan yang dahulu para salaf ketika mereka mengetahui kemuliaan Ramadan dan apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di dalamnya bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka pun meminta kepada Allah 6 bulan sebelum datangnya Ramadan agar Allah Subhanahu wa taala mengizinkan mereka berjumpa dengan Ramadan. Sebagaimana yang dinukilkan Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif dari Mu'alla ibn al-Fadl rahimahullah, dia mengatakan kanu yas'aluna Allah 6 ashhurin an yuballighahum Ramadan. Dahulu para ulama dari kalangan sahabat dan yang mengikuti mereka dengan baik, mereka meminta kepada Allah setiap hari sejak 6 bulan menuju Ramadan agar Allah Subhanahu wa taala mengizinkan mereka berjumpa dengan Ramadan. Kemudian kata Mu'alla bin al-Fadl, wa yad'una Allah 6 ashhurin an yataqabbala minhum. Dan ketika Ramadan ini berlalu, sampai 6 bulan setelah Ramadan, mereka terus meminta kepada Allah agar Allah menerima amalan-amalan yang telah mereka lakukan selama di bulan Ramadan. Ini tidaklah mereka melakukan hal ini melainkan dikarenakan mereka mengetahui keagungan bulan ini. Dan tidaklah kebanyakan dari kaum muslimin yang meremehkan tentang Ramadan, melainkan dikarenakan mereka tidak mengetahui kadar tentang Ramadan. Inilah yang membedakan seorang ketika berjumpa dengan Ramadan antara dia beramal atau tidak, sejauh mana pengetahuan ia tentang kemuliaan dan keutamaan Ramadan ini, kemudian hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan adalah bulan yang dalam kehidupan para salaf adalah inti dari kehidupan mereka di bulan Ramadan. Sehingga jangan heran ketika masuk bulan Ramadan ini mereka sangat berbahagia. Bahkan mereka sudah mempersiapkan sejak sebelum Ramadan, menunaikan semua hajat-hajat mereka, dan ketika menjelang Ramadan mereka menutup toko-toko mereka. Mereka pun bahkan Al-Imam Malik rahimahullah yang biasanya beliau di Masjid Nabawi setiap hari mengajar, terkadang beliau memiliki 2 majelis. Majelis yang pertama adalah menyampaikan hadis, majelis yang kedua adalah memberikan fatwa kepada kaum muslimin. Ketika Ramadan beliau menghentikan semuanya itu dan beliau fokus untuk membaca Al-Quran. Dan Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah kata beliau, hadza syahru Al-Quran wa it'amut ta'am. Ketika datang bulan Ramadan ini
yang kita lakukan hanyalah membaca Al-Quran dan memberi makan orang-orang. Demikian dahulu para salaf ketika mereka mengetahui kadar Ramadan dan keutamaannya, mereka pun mempersiapkan diri untuk hal tersebut. Lalu kemudian mereka mencoba dan berusaha meminta kepada Allah agar bisa maksimal di dalam beramal di bulan Ramadan ini. Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah disebutkan oleh salah seorang murid beliau Ar-Rabi' Ibni Sulaiman rahimahullah, beliau mengatakan Asy-Syafi'i biasanya di hari-hari selain Ramadan beliau mengkhatamkan Al-Quran setiap 3 kali atau setiap 3 hari sekali khatam. Tapi ketika masuk bulan Ramadan beliau mengkhatamkan sehari 2 kali khatam. Ini luar biasa dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Hal ini dikarenakan mereka mengetahui kadar Ramadan, keutamaan bulan ini. Adapun kita saksikan dari kaum muslimin yang semoga Allah menghindarkan kita dari kelalaian. Ketika datang Ramadan, mereka merasa terkekang, terbelenggu dengan Ramadan, seakan-akan Ramadan inilah yang menghalangi mereka untuk bisa menikmati segala macam makanan dan minuman. Ketahuilah mereka ini adalah orang-orang yang mahrum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat An-Nasa'i dari Abu Hurairah dan juga Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hurima khairaha faqad hurim. Siapa saja yang terhalangi dari kebaikan bulan ini, artinya dia tidak bisa beramal di bulan ini sehingga tidak mendapatkan pahala dan kebaikan bulan ini, dialah manusia yang terhalangi dari kebaikan. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka inilah Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang masih mengizinkan kita berjumpa dengan bulan ini, Ia pun memberikan kemudahan kepada kita di dalam beramal di bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Di antara ibadah dari 6 ibadah yang diberikan oleh Allah keistimewaan tersendiri khusus di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran memiliki keistimewaan khusus di bulan Ramadan. Karena di bulan inilah Al-Quran diturunkan, yaitu di malam Lailatul Qadar. Allah berfirman, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami menurunkannya di malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar adalah malam di salah satu malam Ramadan. Hanya saja para ulama berselisih di malam keberapakah itu. Dan di dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali Ramadan beliau mengkhatamkan Al-Quran bersama Jibril alaihi salam. Kata Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari dalam kitab Bad'il Wahyi, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. Kata Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan. Dan ketika masuk bulan Ramadan, beliau lebih dermawan lagi. Karena pada saat itu Jibril alaihi salam turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
lalu mengajari dan mengulangi kembali Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap Ramadan Rasulullah dan Jibril menghatamkan sekali. Dan di akhir usia Rasulullah beliau menghatamkannya 2 kali. Dari sini kata para ulama seperti yang disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, hendaknya seorang muslimah ketika masuk kepadanya bulan Ramadan, Allah masih mengizinkan ia berjumpa dengan Ramadan, janganlah sekali-kali ia melewatkan untuk menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan minimal 1 kali. Kalau dia bisa menghatamkannya di dalam salat malamnya, maka ini lebih baik karena dia mengumpulkan di dalamnya ibadah tentang salat, tentang khusyuk, tentang tadabbur. Karena seorang yang membaca di dalam salatnya, mereka akan lebih khusyuk dan lebih tadabbur di dalam membaca Al-Quran. Sebagaimana firman Allah, Inna nasyiatal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila, di dalam surat Al-Muzammil, sesungguhnya malam itu lebih membekas di dalam hati dan akan lebih membantu di dalam mentadaburi apa yang dibaca. Namun jika seorang tidak sanggup di sholat malam, dia berusaha untuk membacanya dari mushaf. Kalau memang tidak bisa dia baca dari hafalan, tidak masalah. Karena tidak ada keutamaan yang spesifik seorang membaca apakah dari mushaf atau dari hafalan atau dari smartphone. Semuanya sama, kata para ulama, yang mana yang lebih membantu seseorang lebih khusyuk di dalam membaca Al-Quran ketika dia membacanya dari mushaf. Lebih khusyuk, maka itu lebih baik. Namun jika ketika dia membacanya dari hafalannya dan dia merasakan kekhusyuan padanya, maka itu lebih baik. Atau ketika dia misalnya memiliki smartphone yang bisa di zoom in lebih besar dan dia matanya sudah tidak lagi membantunya dari mushaf yang biasa, ketika dia lebih khusyuk dari smartphone yang bisa di zoom in lebih gede ini, maka juga itu ketika dia merasakan itu lebih nyaman baginya, maka itu lebih baik untuknya. Tidak ada dalil spesifik yang menyebutkan bahwasanya membaca Al-Quran dari mushaf atau dari hafalan lebih baik. Baik, maka dilihat kepada kondisi orang yang membacanya. Pada hari ini biidznillah, sebagaimana tema yang ditawarkan, kita akan membahas tentang sahibul Quran, seorang yang bersahabat dengan Al-Quran. Dan sahibul Quran ini adalah mereka yang telah mempelajari Al-Quran dan dan mereka yang mengamalkannya, mengajarkan. Ini adalah sahibul Quran. Kita akan bahas lebih detail insyaallah ta'ala. Baik. Hadis yang pertama yang akan kita bahas adalah hadis yang terbaik tentang Al-Quran yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Utsman bin Affan ibni Abi al-As ibni Umayyah ibni Abd Syams ibni Abd Manaf ibni Qusay ibni Kilab. Nasabnya bersambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Abd Manaf ibni Qusay ibni Kilab. Kata Utsman bin Affan, ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum
man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Manusia terbaik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan. Hal ini dikarenakan Al-Quran tidaklah berada pada sesuatu, melainkan sesuatu itu akan mulia dengan Al-Quran. Ketika Allah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, maka Lailatul Qadar inilah menjadi bulan yang paling mulia. Ketika Al-Quran ini diturunkan di bulan Ramadan, Ramadan ini menjadi bulan yang paling mulia dibanding bulan-bulan yang lain. Ketika Al-Quran diturunkan kepada Jibril, maka Jibril menjadi malaikat yang terbaik di langit sana. Ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun menjadi nabi dan rasul terbaik. Dan ketika Al-Quran diturunkan kepada umat Islam inilah menjadi khairu ummah, sebaik-baik umat yang pernah ada di muka bumi ini. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Manusia terbaik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan. Mempelajari Al-Quran tentunya bukan hanya mencakup cara membacanya atau tajwid. Ini wasilah untuk seorang bisa mencapai pada 3 tujuan diturunkannya Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dengan 3 tujuan yang ia sebutkan di dalam surat Shad. Allah berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadzakkara ulul albab." Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan kepada engkau, wahai Muhammad, yang penuh berkah. Pertama, dari sisi membacanya. Maka tujuan pertama diturunkannya Al-Quran adalah untuk dibaca. Tujuan utama diturunkannya Al-Quran adalah untuk dibaca. Dan dibaca ini luas cakupannya. Ketika seorang membacanya dengan tadabbur, maka dia akan mendapatkan ketenangan di dalam hatinya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Di dalam surat Ar-Ra'd kata Allah, dan orang-orang beriman yang senantiasa berzikir kepada Allah, ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah, hati seseorang akan merasakan ketenangan. Dan afdhalul dzikr 'alal itlaq, sebaik-baik zikir secara mutlak adalah Al-Qur'anul Karim. Ketika Al-Quran ini dibacakan dengan niat untuk kesembuhan, maka Al-Quran ini akan menjadi obat. Sebagaimana firman Allah di dalam suratul Isra, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Dan kami turunkan Al-Quran ini di antara manfaatnya dengan membacanya adalah menjadi obat penawar bagi penyakit yang menimpa manusia. Demikian hal-hal yang lain ketika seorang membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan banyak hal. Ini tujuan pertama diturunkannya Al-Quran. Yang kedua, tujuan diturunkannya Al-Quran adalah sebagai diturunkan untuk ditadaburi. Diturunkan untuk ditadaburi. Dan makna tadabbur, kata Syekh Ibn Utsaimin dalam usul fi tafsir, huwa at-ta'ammul fil alfaz lil wusul ila ma'aniha. Makna tadabbur adalah seorang mencermati
setiap lafaz yang ada di dalam Al-Quran untuk bisa sampai kepada makna-makna yang terkandung dalam lafaz-lafaz Al-Quran tersebut. Itulah makna tadabbur. Seorang memperhatikan, mencermati lafaz-lafaz ayat-ayat Al-Quran sehingga ia bisa sampai kepada makna yang diinginkan oleh Allah dari ayat-ayat tersebut. Ini tujuan diturunkannya Al-Quran yang kedua. Yang pertama untuk dibaca. Dengan membaca seorang bisa sampai kepada tujuan yang kedua, yaitu tadabbur. Dan dengan tadabbur seorang bisa, ketika ia tadabbur, ia mendapatkan ilmu, ia mendapatkan pelajaran di dalam Al-Quran ini dari umat-umat terdahulu, dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang mereka. Kemudian kata Allah, waliyatadzakkara ulul albab. Dan agar manusia-manusia yang memiliki akal dan pikiran yang bersih, mereka mengambil pelajaran sehingga beramal dengan konsekuensi dari lafaz-lafaz Al-Quran yang telah dia tadabburi. Yang pertama, dia membacanya. Dengan membaca dia mendapatkan ilmu dari tadabbur tadi, kemudian dengan tadabbur menghasilkan dan melahirkan baginya ilmu, kemudian ilmu tersebut dia mengambil pelajaran darinya dengan mengamalkannya. Ini tiga tujuan diturunkannya Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Baik, hadis yang kedua yang kita ingin sebutkan tentang sahibul Quran adalah hadis yang sangat luar biasa yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sunan Abu Dawud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abdullah bin Amr bin Al-As, "Yuqalu li sahibil Qur'ani اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها." Kata Rasulullah, akan dikatakan di hari kiamat kelak kepada sahibul Quran. Siapa itu sahibul Quran? Yang kehidupannya semuanya sesuai dengan apa yang diinginkan Al-Quran. Karena tadi kita sudah singgung, sahibul Quran ini bukan hanya yang dia bisa membaca Al-Quran saja, tapi dia yang mempelajari Al-Quran dari sisi membacanya, mengetahui maknanya, kemudian mengamalkannya. Dikatakan kepada sahibul Quran ini di hari kiamat kelak, wahai sahibul Quran, iqra warqa. Iqra artinya bacalah kembali ayat-ayat yang dahulu engkau telah baca di dunia. Warqa, dalam riwayat lain wartaqi. Kemudian teruslah naik dan ia mendapatkan derajat yang semakin tinggi, semakin ia membaca ayat Al-Quran di hari kiamat kelak, derajatnya semakin tinggi. Warattil, dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau dahulu membacanya di dunia. Tartil berarti membaca dengan mengalir ini, atau seperti tartil Al-Quran, membaca Al-Quran dengan tartil, dengan kaidah-kaidah yang sudah disebutkan tentang Al-Quran, sebagaimana tafsir dari Ali bin Abi Thalib ketika ia menafsirkan firman Allah dalam surat Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila, ay wajawwidil Qur'ana tajwida. Bacalah Al-Quran dengan tajwid, dengan yang baik, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca dahulu.
Warattil kama kunta turattilu fid dunya. Dan tartilkanlah kembali Al-Quran ini sebagaimana dahulu engkau membacanya dengan tertil di dunia. Fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Karena derajatmu akan ditentukan akhir ayat yang engkau baca. Maka kata di sini para ulama hafizul Quran hum arqan nasi darajah. Kata para ulama, seorang penghafal Al-Quran, mereka lah yang akan menjadi manusia yang paling tinggi derajat. Karena mereka lah yang paling banyak mengambil bagian dari Al-Quran ini. Tentunya bukan hanya sekadar menghafal tapi tidak memahami maknanya, apalagi menghafal tapi dia mengamalkan apa yang dilarang Al-Quran, meninggalkan apa yang diperintahkan Al-Quran. Tentunya bukan yang demikian. Tapi seorang yang menghafal Al-Quran, dia memahaminya, kemudian dia mengamalkan. Mereka inilah yang paling tinggi derajatnya. Dan mereka inilah ahlullahi wa khassatuh. Manusia-manusia yang akan didekatkan di sisi Allah, yang akan mendapatkan keistimewaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hafizul Quran, kata para ulama, dialah yang menjadi manusia yang paling banyak menghafal, yang paling tinggi derajatnya. Dikarenakan ketika mereka memulai menghafal, dia tidak akan menghafalnya kecuali telah mengulang-ulangi ayat yang ia akan hafal ini berpuluh-puluh kali, bahkan beratus-ratus kali. Sehingga ketika seorang selesai dari menghatam hafalannya, hakikatnya dia sudah menghatam lebih dari 100 kali. Ketika seorang yang menghafal Al-Quran, dia menghatamkan hafalannya, artinya selesai hafalannya dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas, maka hakikatnya dia telah menghatamkan Al-Quran sangat banyak. Karena terkadang seorang baru bisa menghafal satu ayat kalau dia sudah mengulang-ulangnya sampai 20 kali, 30 kali, ada yang 50 kali. Kalau kita pakai standar sekali satu ayat dengan murojaahnya, dengan mengulangi kembali, dia baru bisa menghafalnya dengan 100 kali mengulang, maka berarti ketika dia menghatam Al-Quran, dia telah menghatamkan, ketika dia menghatamkan hafalannya, dia telah menghatamkan Al-Quran 100 kali. Ini diantara keistimewaan Hafizul Quran. Dan tentunya masing-masing kaum muslimin berbeda-beda derajatnya di surga, sebagaimana derajat mereka di dunia di dalam mengambil bagian dari Al-Quran pun berbeda-beda. Berbeda-beda. Baik. Ini sahibul Quran. Orang-orang yang mereka mengamalkan 3 tujuan dari diturunkannya Al-Quran, yaitu untuk dibaca, ditadaburi maknanya, dan diamalkan konsekuensinya. Sebagai balasannya, Allah akan berikan bagi mereka derajat yang tinggi di surga kelak, dan di dunia ini mereka menjadi manusia-manusia terbaik, sebagaimana hadis Utsman yang kita sebutkan tadi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, sebaik-baik kalian adalah mereka yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya. Baik. Ini yang sedikit kita sampaikan tentang Al-Quran. Dan kalau kita ingin bahas satu persatu dari keutamaan-keutamaan Al-Quran sangatlah banyak, tapi kita telah memfokuskan pada pembahasan sahibul Quran, seorang yang bersahabat dengan Al-Quran, yang mana dia yang selain membacanya, dia juga mengamalkan. Dan di antara
keutamaan yang Allah akan berikan kepada sahibul Quran ini, orang yang bersahabat dengan Al-Quran, yang mana di hari kiamat kelak, puasa dan juga Quran datang di hari kiamat kelak memberikan syafaat kepada orang yang mengamalkannya. Datang puasa dengan mengatakan, Ya Allah, mana'tuhu minat ta'am. Ya Allah, orang ini semasa hidupnya, selama ia hidup, ia berpuasa kepadamu di siang hari. Aku yang telah mencegahnya, sehingga berikanlah syafaat kepadanya dengan puasa yang ia lakukan. Ini puasa. Kemudian Al-Quran juga datang di hari kiamat kelak, yaitu amalan manusia yang ia lakukan datang kepada ketika sang hamba ini disidang di hari kiamat kelak. Al-Quran yang dulu dia amalkan, yang dulu dia baca, Al-Quran pun datang lalu mengatakan, Rabbi mana'tuhun nawma bil-lail. Ya Allah, dahulu akulah yang telah menahannya untuk tidak tidur di malam hari. Artinya, di antara konsekuensi menjadi sahibul Quran bukan cuma sekedar membaca yang membaca seperti seorang membaca sehari-hari di mushaf atau membaca di kamarnya atau di masjid, tapi di antara yang disebutkan dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga dalam Al-Quran adalah membacanya ketika di malam hari. Apalagi yang kita sebutkan di awal tadi, ia membacanya ketika dalam keadaan salat. Dan Allah memuji orang-orang dahulu karena mereka menghabiskan waktu mereka, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Di dalam surat Az-Zumar kata Allah, apakah sama seorang yang menghabiskan waktunya di malam hari beribadah kepada Allah, salat yang sangat panjang karena mengharapkan rahmat Allah dan takut akan siksaan Allah, apakah sama dengan manusia-manusia yang menghabiskan malam mereka hanya dengan tidur? Nah, inilah diantara keistimewaan sahibul Quran, mereka yang malam mereka habiskan sebagiannya dengan salat malam dengan membaca Al-Quran di dalam salat mereka. Ini dikarenakan mereka ingin mengamalkan konsekuensi dari ayat Al-Quran yang mereka baca. Ternyata di dalam Al-Quran Allah sebutkan manusia-manusia yang ia berikan keistimewaan adalah mereka yang menghabiskan sebagian malam mereka dengan membaca Al-Quran, apalagi kalau ia membacanya dalam keadaan sholat. Maka dua ini, yaitu Al-Quran dan puasa, akan datang di hari kiamat kelak, akan memberikan syafaat kepada seorang hamba. Apa makna syafaat? Secara ringkas kita sebutkan, yang seharusnya hamba tersebut dimasukkan ke dalam neraka dan diazab oleh Allah karena dosa yang ia lakukan, namun dikarenakan ada syafaat dari yang memberikan syafaat, maka ia pun tidak jadi dimasukkan ke dalam neraka dan langsung dimasukkan ke dalam surga. Itu makna syafaat. Dan ini luar biasa. Puasa dan Al-Quran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan secara khusus, seperti yang disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dan juga selainnya dengan sanad yang hasan, yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan puasa dan Al-Quran akan datang di hari kiamat kelak, tuhajjani an sahibihima, akan membantu memperjuangkan yang mengamalkan keduanya ini ketika di dunia. Berkata puasa, ya Allah, aku telah mencegahnya
dari syahwatnya, dari makanan, dari minuman di siang hari. Maka dengan sebab puasanya berikanlah syafaat untuk dia agar ia tidak jadi masuk neraka. Dan Al-Quran yang dahulu ia baca di malam hari, dia pun mengatakan, Al-Quran ini mengatakan, yaitu amalan yang dia lakukan, ya Allah, dahulu aku telah mencegahnya dari tidur di malam hari. Maka berikanlah syafaat untuknya denganku, yaitu janganlah engkau masukkan ia ke dalam neraka dengan sebab dahulu ia telah menghabiskan sebagian malamnya dengan membaca Al-Quran. Ini luar biasa. Sahibul Quran, manusia-manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan. Baik, masih banyak lagi tapi mungkin sebagian ini mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan bagi kita jika memang di dalam usia kita ini bagian kita dari Al-Quran masih sangat sedikit, maka inilah saatnya Ramadan menjadi momentum bagi kita untuk memperbaiki lagi interaksi kita dengan Al-Quran. Apakah tiga tujuan diturunkannya Al-Quran sudah benar-benar kita realisasikan, atau mungkin kita manusia-manusia yang masih sangat jauh dari berinteraksi dengan Al-Quran ini. Baik, ini bisa kita sampaikan. Wallahu alam. Jika ada pertanyaan, silakan. Barakallahu fikum. Wafik, barakallah, jazakumullah khair Ustadz untuk waktunya. Teman-teman, jika ada yang ingin bertanya, silakan bisa disampaikan kepada Ustadz dengan dibuka mic-nya atau juga bisa ditulis di chat di Zoom ataupun di grup. Ya. Ya, ini sudah ada yang masuk Ustadz di Zoom. Assalamualaikum. Oh ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ingin bertanya. Nah. Ini tadi kan terakhir kalau Al-Quran akan memberikan syafaat bila kita pada malam hari membaca Al-Quran dalam sholatnya. Berarti kan kita harus hafal ya, Ustaz? Hafal Al-Quran atau setelah sholat tahajud kita baca Al-Quran dengan mushaf. Nah, baik. Yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu hukum seorang sholat sambil membaca mushaf. Ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari secara muallaq dari Zakwan Maula Aisyah radhiyallahu anha yang mantan budaknya Aisyah radhiyallahu anha, yang mana ketika Ramadan Zakwan ini mengimami Aisyah karena seorang wanita tidak bisa menjadi imam bagi laki-laki. Zakwan walaupun dia mantan budak, maka dia mengimami Aisyah. Ketika itu karena dia tidak memiliki hafalan yang banyak, maka dia membaca dari mushaf. Dari sinilah Al-Bukhari dan juga ulama-ulama lain mengatakan bolehnya seorang ketika sholat membaca dari mushaf. Walaupun dengan membaca dari hafalannya tentunya akan dia lebih konsentrasi. Tapi kalau dia memang tidak sanggup dan ingin membacanya dari mushaf, maka ini boleh. Kemudian yang kedua, apakah puasa tadi, bacaan Al-Quran tadi akan memberikan syafaat bagi orang yang membacanya hanya di sholat saja ataukah di luar sholat? Ayat-ayat yang menyebutkan tentang manusia-manusia yang Allah puji karena membaca Al-Quran di malam hari, misalnya seperti ayat yang kita bacakan tadi di surat Az-Zumar dan juga di dalam surat Al-Imran ketika Allah memuji sebagian dari ahlul kitab, kata Allah, وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ. Perhatikan di sini, dan di antara ahlul kitab yang Allah Subhanahu wa taala puji adalah mereka-mereka yang dahulu mengikuti kitab yang diturunkan kepada mereka dari Allah, mereka membacanya di malam hari, yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun, dan mereka bersujud. Di sini mengisyaratkan bahwasanya mereka membaca di malam hari. Akan tetapi para ulama menyebutkan kaidah, ketika suatu
hadis atau ayat itu menyebutkan tentang pahala, maka fadlullahi wasi'. Keutamaan Allah itu sangat luas. Maka jika seorang membaca Al-Quran di malam hari setelah selesai sholat tahajud misalnya, dan itu juga mencegahnya dari tidurnya, maka semoga itu termasuk di dalam hal-hal yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan puasa akan memberikan syafaat baginya di hari kiamat kelak. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Allah yabarik fiik. Barakallahu fiik. Ya, pertanyaan selanjutnya ini ada di grup Zoom, di Zoom Ustadz, saya izin bacakan. Assalamualaikum Ustadz, hayakumullah. Izin bertanya, jika seorang tidak tahu baca dan tidak mau belajar membaca Al-Quran ketika di dunia, apakah dia nanti tidak termasuk dalam hadis Shahihul Quran? Mohon penjelasannya Ustadz. Waalaikumsalam wa hayyakumullah. Bagaimana mungkin kita memasukkan dia menjadi sahibul Quran sementara dia sendiri nggak mau belajar Al-Quran? Iya. Tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri ala al-yabasi. Berkata seorang penyair, engkau menginginkan kesuksesan, engkau menginginkan keselamatan, tapi engkau tidak menjalani sebab-sebabnya, ini mustahil dalam sunnatullahil kauniyah. Ini mustahil. Karena kapal itu, sebuah kapal, tidak mungkin bisa berjalan di daratan. Artinya kalau seorang ingin membuat kapal ini bisa berlayar, dia harus memindahkannya terlebih dahulu ke laut. Semuanya ada hukum sebab akibat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan secara gamblang di dalam Al-Qur'annya sebab-sebab seorang bisa selamat dan sebab-sebab seorang bisa binasa. Di antara sebab yang menyengsarakan seorang adalah al-i'rad an kitabillah. Dia berpaling dari Al-Quran. Allah berfirman di dalam surat Taha, "Wa may ya'shu an dzikrir rahman." Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Siapa saja yang berpaling dari Al-Quran, dia tidak mau mempelajarinya apalagi mengamalkannya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit di dalam kehidupan dunia ini. Sebagian disebutkan para ahli tafsir makna ma'isyatan dhanka. Kehidupan sempit ini adalah azabul qabr. Dia mendapatkan kehidupan sempit di dunia dan azab kubur di barzakh. Kemudian kata Allah, dan kami bangkitkan ia di hari kiamat kelak dalam keadaan buta. Lalu ia bertanya, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta padahal dahulu aku bisa melihat? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikianlah dahulu telah datang kepada engkau ayat-ayat kami, namun engkau berpaling darinya, tidak mau mempelajarinya, tidak mau mengamalkannya, maka hari ini pun engkau dilupakan dan ditinggalkan. Nah, maka tidak mungkin kita ingin memasukkan seorang kepada sesuatu yang dia sendiri tidak berusaha untuk mempelajari, mengamalkan. Berbeda kalau seorang misalnya dia sudah mengambil kadar yang paling minimal dari Al-Quran, dia sudah berusaha belajar, tapi itu dia berat baginya, maka ini pembahasannya lain. Wallahu a'lam. Iya, jazakumullah khair Ustadz. Ustadz, bagaimana dengan seseorang yang dia hanya membaca terjemahannya saja Ustadz dari Al-Quran? Apakah itu tetap dikatakan dia lalai Ustadz? Nah, karena dia meluputkan dari tujuan pertama dari 3 tujuan diturunkannya Al-Quran. Dan Nabi SAW bersabda, "Iqra'ul Quran fa inna lakum bi kulli harfin hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha." Bacalah Al-Quran karena kalian akan diberi pahala oleh Allah dari Al-Quran yang kalian baca ini per hurufnya dengan satu kebaikan, dan satu kebaikan ini akan dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Kata Rasulullah, alif lam mim itu bukan satu huruf, akan tetapi 3 huruf. Alif 1 huruf, mim 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf, sehingga kalau digabung pahalanya 30. Dia akan terhalangi dari pahala yang sangat banyak ini dari Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Iya. Baik, dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Ya, Ustadz, saya ingin bertanya Ustadz, ini ada beberapa tentang Al-Quran, tentang keutamaan membaca Al-Quran. Jadi di sini dikatakan bahwa barang siapa yang membaca 50 ayat Al-Quran sehari semalam, maka dia tidak ditulis dalam golongan orang-orang yang lalai. Barang siapa yang membaca 100 ayat, maka dia tidak ditulis ke dalam golongan orang-orang yang taat. Dan kemudian barang siapa yang membaca 200 ayat, maka Al-Quran tidak akan mendebatnya pada hari kiamat. Ustadz, yang ini yang saya tanyakan satu, apakah ini maksudnya seperti 100 ayat itu sehari semalam? Terus yang kedua, misalkan yang tadi dikatakan barang siapa yang membaca 200 ayat, maka Al-Quran tidak akan mendebatnya. Ini hanya kita sekedar membaca saja ataupun juga kita mentadaburi dan sebagainya, Ustadz? Nah, berkaitan dengan jumlah ayat yang dibaca tadi, ini disebutkan dalam beberapa riwayat tentang orang membacanya di sholat malam. Orang membacanya di sholat malam. Disebutkan dari hadis Abu Hurairah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca 10 ayat di malam hari, maka dia akan tidak termasuk orang-orang yang lalai. Maka ini ketika kita lihat ayatnya, hadisnya, maka yang dimaksud adalah di malam hari. Dan di dalam riwayat lain yang dalam Sunan Abu Dawud ada tambahan man qama, barang siapa yang salat dengan 10 ayat. Hanya apakah dua hal ini satu kesatuan yang saling menafsirkan ataukah ini dua kasus yang berbeda? Ini wallahu alam. Artinya kalau memang ini satu kesatuan, maka yang dimaksud dengan membaca 10 ayat, 100 ayat, 200 ayat tadi, maka itu berlaku di dalam salat. Tapi kalau memang dua hal yang Nabi SAW sebutkan dengan redaksi yang berbeda, maka fadlullahi wasi', keutamaan Allah itu sangatlah luas. Ketika dia membacanya di malam hari, walaupun bukan dalam salat, maka semoga dia terhindar dari orang-orang munafik, orang-orang yang lalai, dan Al-Quran tidak akan mendebat. Dan makna Al-Quran tidak mendebatnya di dalam hadis Nabi SAW, at-tuhuru syatrul iman wal Quran hujjatun laka aw alaik. Dan Al-Quran ini akan menjadi penolongmu atau bumerang bagimu. Nah, inilah makna mendebatmu. Artinya di hari kiamat kelak, Al-Quran ini akan datang kepada seseorang untuk memberikan saksi. Apakah dia telah berinteraksi dengan baik dengan Al-Quran ini ataukah tidak. Sehingga kalau dia berinteraksi dengan Al-Quran semasa hidupnya dengan interaksi seperti yang Allah inginkan, maka Al-Quran ini akan menyelamatkan. Tapi siapa saja yang ketika berinteraksi dengan Al-Quran tidak sebagaimana semestinya, dia meninggalkannya, tidak mempelajarinya, dan seterusnya, maka Al-Quran inilah yang akan mendebatnya dan tidak akan menyelamatkannya dari neraka, waliyadzubillah. Ya, Nah, ya. Saya izin bacakan yang sudah masuk di Zoom, Ustadz. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga diberikan kesehatan dan keberkahan. Izin bertanya, pada hadis sebaik-baik orang adalah yang belajar dan mengajarkannya. Apabila karena seseorang hanya belajar dan tidak mampu mengajarkan kepada orang lain, apakah masih bisa mendapatkan keutamaannya? Mohon penjelasannya, Ustadz. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi. Ketika dalam ayat atau hadis sudah disebutkan sebuah lafaz yang memiliki konsekuensi hukum, maka hukum itu akan berlaku ketika lafaz tadi bisa terrealisasi yang diinginkan oleh lafaz tersebut, dan ketika lafaz itu tidak ada, maka hukumnya pun tidak ada. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan manusia terbaik itu yang mempelajari dan mengajarkannya, maka otomatis dia akan mendapatkan kebaikan
tapi apakah dia hanya mendapatkan setengah saja atau dia mendapatkannya secara utuh? Tentunya tidak mungkin kita bisa memberikan dia keuntungan apakah kebaikan secara totalitas sementara dia hanya bisa mengamalkan sebagian dari hadis tersebut. Namun yang perlu kita luruskan adalah seperti apa bentuk orang mengajarkan Al-Quran. Karena bentuk mengajarkan ini sangat banyak, sangat luas. Tidak harus dia mengajarkannya seperti menjadi seorang ustazah, guru tajwid misalnya, tidak. Tapi ketika dia mengajarkan kepada anaknya Al-Fatihah, dan inilah yang paling baik, maka insya Allah diharapkan dia sudah termasuk orang yang mengajarkan Al-Quran. Nah, wallahu a'lam. Ya, Ustadz, berkenaan dengan mengajarkan Al-Quran, apakah di sini maksudnya mengajarkan Al-Quran itu misalkan seperti tadi Ustadz mengajarkan surat, atau bisa dikategorikan seseorang itu mengajarkan ketika misalkan ada seseorang yang tidak tahu terus kemudian kita membaca tafsirnya kemudian kita ngasih tahu, oh ini maksudnya begini, ini saya ambil dari tafsir ini. Apakah itu bisa dikatakan kita telah mengajarkan Al-Quran, Ustadz? Nah, pasti sudah masuk karena Al-Quran itu diturunkan dengan 3 tujuan yang kita sebutkan tadi. Nah. Oh ya, jazakumullah khair Ustadz. Ya, Ustadz, pertanyaan selanjutnya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, mana yang lebih utama di bulan Ramadan ini, kita memperbanyak membaca Al-Quran saja, atau juga bisa diselingi dengan mentadaburi dengan membaca membaca terjemahan dan membaca tafsirnya, Ustadz? Nah, khusus di bulan Ramadan, kalau dia bisa menggabungkan keduanya, maka itu bagus. Dia bisa khatam dan juga bisa baca dengan tadabbur. Kalau seandainya dia tidak bisa dan dia hanya bisa, dia harus memilih, maka dia memilih memperbanyak membaca Al-Quran. Dia memilih memperbanyak membaca Al-Quran sebagaimana yang dahulu dilakukan para salaf. Kita sudah sebutkan dari Al-Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran setiap hari 2 kali khatam sehingga dalam satu Ramadan boleh menghatamkan 60 kali. Kata Ibnu Rajab rahimahullah, ini dikarenakan mereka mengetahui keutamaan waktu. Sama dengan kalau seorang sedang berada di Mekah, maka dia memperbanyak membaca Al-Quran dan seterusnya. Karena dia akan mendapatkan keutamaan di tempat tersebut, tidak pada tempat yang lain. Demikian pula ketika dia sedang berada di bulan Ramadan, dia memperbanyak membaca Al-Quran, karena dia akan mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan yang ia tidak dapatkan dari bulan yang lain. Nah. Iya, jazakumullah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah, apakah dengan membaca Al-Quran dapat menerangi kubur orang tua yang sudah wafat? Nah, demikian Ustadz pertanyaannya. Allahu a'lam. Ya, ya. Dari teman-teman ada yang ingin bertanya secara langsung? Saya beri kesempatan. Ya, Ustadz, pertanyaan terakhir, Ustadz, tadi dikatakan bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk, sebagai obat, sebagai penerang. Bagaimana kita mengaplikasikan ini ketika seseorang itu mendapatkan musibah yang musibah itu berat gitu, Ustadz. Dan di sisi lain dia sudah berusaha membaca Al-Quran, mentadaburi, tapi terkadang tetap aja masih ada rasa berat baginya, Ustadz. Bagaimana mengaplikasikan agar Al-Quran itu benar-benar bisa menjadi obat untuk orang yang terkena musibah? Jazakumullah khair. Nah, ini sama dengan memahami tentang doa yang bisa menyembuhkan atau memberikan jalan keluar dari musibah seseorang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Kalian akan tetap dikabulkan doanya oleh Allah selama kalian tidak terburu-buru. Qalu wa mal ajala ya Rasulullah, bagaimana seorang itu terburu-buru? Kata Rasulullah, dia mengatakan, aku sudah berdoa, tapi Allah belum mengabulkan doaku. Demikian pula Al-Quran, Allah sudah berikan, ia adalah obat, hanya saja ini kembali kepada orang yang membacanya, apakah keyakinan di dalam hatinya benar-benar fokus, atau memang masih ada hal-hal yang menjadi penghalang, seperti misalnya makanan yang syubhat atau yang haram, ini akan menghalangi seorang dari keberkahan dan tujuan Al-Quran. Nah, wallahu a'lam. Baik, udah jam 9 lewat ya. Mohon maaf. Iya, Ustaz. Tafadhol. Baik.
kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat insyaallah. Jika ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kekurangan dari saya, semoga di sisa-sisa bulan Ramadan ini Allah masih memberikan taufik bagi kita semua untuk bisa maksimal dalam beramal. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabiyina Muhammad. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.